Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati dumateng sedaya jamaah kajian Ahad pagi biasanya, jadi Ahad sore nggih, yang dimuliakan oleh Allah, dumateng para bapak, ibu, ikhwan juga akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Juga yang kami hormati Bapak Irwan, juga tim sukses kajian hari ini. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah, dengan ucapan syukur kehadiran Allah Jalla wa Ala, meskipun dengan suasana hujan yang mudah-mudahan Allahumma shayyiban nafi'an, hujan yang membawa manfaat, Allahumma amin. Di kesempatan sore ini, dengan pertolongan Allah serta curahan nikmatnya, kita alhamdulillah dipertemukan setelah kami sendiri sudah lama tidak berjumpa dengan jenengan semua. Mohon maaf karena juga ada beberapa udzur sehingga tidak bisa datang ke Panjen mengaji. Alhamdulillah sore ini dengan pertolongan dan izinnya kita dimudahkan untuk bermajlis taklim kembali di tempat yang penuh berkah ini insyaallah. Salawat dan salam tidak lupa mudah-mudahan terus tersampaikan dan tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, beserta juga kaum muslimin yang terus mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membicarakan tema jalan-jalan keselamatan dan termasuk ciri ahli surga tatkala di dunia. Kita ambil dari sebuah kitab, yaitu kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun, yang terdiri dari 4 jilid ya, yang kita ambil sebagiannya saja, yang mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan bermanfaat untuk kami, juga bermanfaat untuk jenengan semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Karena setiap kita dalam kehidupan dunia ini ingin menjadi orang yang bahagia. Juga kita ingin kebahagiaan tatkala di akhirat kelak. Sehingga faman juhjiha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Surat Al-Imran 185. Surat ketiga 185. Siapa saja orang yang dijauhkan dari api neraka dan dia dimasukkan surga, merekalah orang-orang yang akan meraih kebahagiaan, keberuntungan. Maka bagaimanakah caranya agar kita meraih itu, mendapatkan surga dan jauh dari api neraka? Di kesempatan sore ini insya Allah akan kita ambil satu poin yang mudah-mudahan saya dan jenengan semua bisa mengamalkannya. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Jamaah, Allah Jalla wa'ala menciptakan kita dalam keadaan yang terbaik dan yang paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling terbaik. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda datang ke Taman Safari. Ke Taman Safari. Di sana banyak makhluknya Allah. Tapi yang paling ganteng, paling cantik sinten? Kita semua. Ya, yang ningali, sing ningali ya binatang itu. Jadi kita diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Tetapi ada kalanya di antara sebagian kita ada yang Allah uji dengan kekurangan fisik. Makanya tatkala kula jenengan melihat orang-orang yang kurang fisiknya, jangan Anda menganggap remeh, rendah, hina. Mohon maaf, ada orang yang diuji dengan a'war, mata sebelahnya buta. Ada yang a'ma, dua matanya buta. Ada orang yang pendengarannya, mohon maaf, berkurang atau enggak mendengar. Ada kalanya, mohon maaf, ada orang yang tidak bisa berbicara. Betul. Tatkala kula jenengan melihat itu, sungguh kita harus banyak bersyukur. Kenapa Allah berikan kita lebih baik dari orang yang kita lihat tadi. Tapi meskipun demikian, kula jenengan enggak boleh menganggap remeh mereka. Makanya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid punya kitab bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang-orang yang cacat, orang-orang yang punya fisik kurang, indah bekut. Ya indah sekali bagaimana Nabi berinteraksi itu. Jadi kula jenengan jangan menganggap remeh mereka. Bahkan Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat mulia yang buta tapi menjadi muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muadzin, orang pilihan, orang yang amanah. Mohon maaf, Bilal bin Rabah. Mohon maaf, yang kalau kulitnya dengan kita lebih baik siapa kira-kira? Kami ya qadarullah ditakdirkan ketemu dengan orang-orang Habasyah. Orang Habasyah. Hampir rata-rata orang Habasyah, orang Ethiopia itu enggak ada yang putih. Hampir hitamnya mengalahkan hitamnya orang. Kalau di Indonesia mana? Iya, lebih. Tapi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi alaihi salatu wasallam enggak memandang rendah Bilal bin Rabah. Oleh karena itulah kula jenengan harus punya sifat yang sering kita ingatkan, tawadhu. Rendah hati. Jangan menganggap remeh siapapun. Bisa jadi mereka memang mohon maaf buta. Tapi banyak kenyataan, kata Syekh Munajjid, orang yang buta lebih kuat hafalannya. Orang yang buta lebih mudah menghafal Al-Quran. Mohon maaf, tapi yang enggak buta kadang enggak hafal-hafal ya. Rada angel hafale iki. Allah berikan kelebihan. Oleh karena itu kita enggak boleh memandang sebelah mata. Lah di sisi yang lain apa yang ingin saya sampaikan? Tatkala kula jenengan diberikan nikmat yang begitu banyak, mari kita gunakan nikmat yang ada di diri kita ini dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat tatkala kita punya mulut bisa berbicara. Orang tua sangat sibuk untuk mencari, mohon maaf, dokter yang bisa menyembuhkan anaknya yang tatkala sulit berbicara. Nggih mboten? Anak kita yang umurnya mungkin 3 tahun, 4 tahun yang harusnya lancar bicaranya. Qadarullah tidak bisa. Apa yang kita lakukan? Cari terapi, cari biar bisa bicara. Karena apa? Orang bisa bicara itu termasuk orang yang mohon maaf dalam artian punya kebaikan. Tetapi Islam memberikan panduan.
tatkala kula jenengan ingin bisa selamat, ingin bisa menggapai surga, maka lisan ini harus kita jaga. Suatu hari sahabat Uqbah ibni Amir datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa jamaah? Uqbah ibni Amir datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, bagaimana caranya agar kita ini selamat? Sebuah pertanyaan yang sangat mendalam, yang setiap kita ingin selamat, nggak hanya di dunia tapi di mana? Di akhirat. Dan inilah rata-rata para sahabat. Tatkala ketemu dengan Rasulullah, digunakan kesempatan untuk menambah ilmu, mencari faidah, dan tentu yang lebih dari itu, dirinya di dunia tapi melihat juga ke alam akhirat. Maka Nabi SAW menjawab dengan 3 jawaban. Berapa jamaah? 3 jawaban. Pertama, kalau kamu ingin selamat, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Jadi yang Jawa, rekson lisanmu. Nanti kita jelaskan. Artinya lisan kita harus kita jaga. Jangan sampai lisan ini justru mengundang murka Allah, dosa, laknat, dan menjerumuskan kita ke neraka. Jaga lisan. Yang kedua, kita baca dulu hadisnya. Kata Nabi, kalau kamu ingin selamat, wal yasaka baituk, merasa betahlah kamu tatkala ada di rumah, apalagi di zaman fitnah. Karena tidaklah saat fitnah melanda, keluar rumah itu banyak mudarat. Termasuk kita kadang hari ini kalau keluar rumah rata-rata berdosa, maksiat, karena sulit untuk menundukkan pandangan. Kita yang tunduk, sana yang buka, ya. Kita yang tunduk, sana yang memperlihatkan. Ini yang sulit. Yang ketiga, kata Nabi, wabki ala khati'atik, menangislah karena mengingat kesalahan dan dosamu. Hadis sahih li ghairihi, rawahu Tirmidzi, Tabrani, Ahmad, Baihaqi, dan yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata pengarang kitab Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun, beliau mengatakan, wa hadhi wasiyatun azimatun min Rasulina sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan wasiat yang agung, wasiat yang mulia yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, untuk umatnya. Meskipun tadi konteksnya Nabi menjawab pertanyaan siapa tadi? Uqbah ibni Amir. Tapi ini juga untuk umatnya. Apa? Agar bisa meraih keselamatan. Dan setiap kita, kata mu'allif, pasti menginginkan selamat dunia dan selamat di akhirat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Nabi SAW menjelaskan, tatkala Anda ingin selamat, maka lisan harus dijaga. Makanya di antara hak lisan, nah, lisan itu punya hak jamaah. Jadi dalam kitab yang lain, kitab Tabasiratul Anam, ya, sama pengarangnya, lisan kita itu punya hak yang harus kita tunaikan. Apa haknya lisan? Kata beliau, alla yumsikahu anil khawdi fil batil wa an ida'il muslimin. Lisan itu jangan sampai digunakan untuk hal yang batil dan menyakiti kaum muslimin. Subhanallah.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk ke situ, ada perkataan yang bagus dari Luqman Al-Hakim. Siapa jamaah? Luqman. Pernah kenalan sama Luqman? Nah, pernah dengar saja ya namanya. Di mana? Di Al-Quran. Dia ini Habasian. Dia ini orang Habasyi. Habasah, berarti Ethiopia. Kira-kira hitam apa putih? Sepakat ya? Sepakat. Tapi fisik yang seperti itu Allah abadikan namanya karena punya kata-kata hikmah. Dan Allah itu enggak memandang manusia dari segi fisik, kulit dan seterusnya. Tapi yang dilihat apa? Amal dan ketakwaannya, amal dan hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentuk jasad rupa kalian, tapi yang dilihat apa? Hati dan amal kalian. Luqman, dia ini abdan, habasian, najjaron, hakiman. Abdan, hamba sahaya, berarti punya majikan. Habasian, bangsanya Habasi, Ethiopia. Najjaron, tukang kayu. Hakiman, tapi penuh hikmah pembicaraannya. Sampai nasihatnya diabadikan di Al-Quran. Ya, maka subhanallah, sekali lagi Allah tidak melihat bentuk rupa manusia. Makanya Anda tatkala melihat ada orang yang terkena penyakit, mohon maaf, sekarang kan banyak, kakinya agak kemeng, nggak bisa jalan, apa namanya? Stroke. Anda tatkala melihat ada orang stroke, jangan Anda menganggap dia remeh. Kenapa Ustadz? Karena bisa jadi justru dia itu zikirnya lebih banyak daripada jenengan. Apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Balik-balik astagfirullah kan? Mungkin berulang-ulang, bahkan mungkin ratusan ribuan. Kalau jenengan? Belum tentu. Belum tentu. Sama tadi, mungkin ada orang yang mohon maaf cacat fisiknya, tapi bisa jadi tahajudnya panjang. Mohon maaf, bisa jadi yang kakinya, mohon maaf, satu hilang, duhanya istiqomah. Kalau jenengan belum tentu. Makanya sampai dikatakan oleh Hasan Al-Basri, tatkala kamu keluar dari rumah, melihat siapapun kamu, anggaplah dia itu lebih baik dari kamu. Siapapun yang Anda lihat, tatkala antakhruja ilal baitik, tatkala Anda keluar dari rumah, siapa yang kalian lihat, jenengan lihat, anggap kondisi dia lebih baik daripada kondisi kita. Mohon maaf, kadang kita contohkan, ada sebagian orang itu naik mobil, Masya Allah, tidak masalah, mobil bagus, mobil baik, nggak masalah. Tapi tatkala ada temennya yang lewat pakai Honda Vario, kemudian disemoni, si apian mobilku. Bahkan kadang ada ucapan, kamu nggak level dengan saya. Ini kan ujub ya. Meskipun kadang nggak diucapkan, di mana? Ini yang kadang perlu diobati. Lah, Anda tatkala keluar dalam keadaan apapun, ketemu siapapun, anggaplah dia punya kelebihan dari sisi yang lain. Makanya sering kita ingatkan di tempat kami, kita ummahat yang sudah senior ngaji, tatkala datang orang yang baru ngaji, jangan diremehkan. Oh mungkin Ustadz jilbabnya masih pendek, oh masih mungkin serotok-rotok, nggak begitu semangat untuk ngaji. Tetap jangan diremehkan. Sambut dia dengan baik, senyuman kita berikan. Bisa jadi memang dia masih seperti itu, tapi tahajudnya tiap malam. Anda yang belum tahu kan? Perlu kita rangkung, perlu kita senantiasa berbuat baik kepadanya. Karena ada sebagian fenomena, mohon maaf loh, di sini nggak ada insya Allah. Ummahat itu kalau ngaji, blok-blokan jamaah. Paham blok-blokan? Sing senior mbek senior tok, pojokan kulon. Sing tas ngaji ki pojok wetan dhewe-dhewe. Gak disopo sing nyar-nyar niku. Akhirnya apa? Gak ngaji maneh wis.
Apa? Ternyata sing senior-senior nggak sumeh, nggak nyum, nggak akan ngelompok ambek sing senior-senior tok, aku gak direken. Ini banyak terjadi. Mohon maaf di sini nggak ada. Maka kalau bisa ummahat ya, berusahalah Anda tatkala ada yang baru ngaji, sambut, senyuman, sapa. Cuma nggak akan, tapi ingat memang jangan bicara dulu kalau pas ngaji ya. Nanti habis ngaji baru diajak bicara. Jangan duduknya pojok terus sampai golongan tok. Jangan. Nah, ini kasihan. Sama juga dengan ikhwan ini, hati-hati nih. Sing ahli ngaji, jangan dengan ahli ngaji tok, jangan. Yang baru-baru tetap harus disambut. Anda itu tatkala datang ke sebuah tempat yang asing, yang nggak disambut dengan senyuman dan sapaan, apa yang terjadi? Gak balik mana ya? Gak sumeh tuan rumahnya. Ini jamaah. Pun kembali ke mana tadi? Luqman ya. Luqman al-Hakim, seorang hamba Habasyah ya, Najjaron tapi hakiman. Faqala lahu maulahu. Suatu hari sayyidnya bilang kepada Luqman ini. Sayyid itu tuannya ya. Hai Luqman, idbah lana hadhihi syah. Hai Luqman, tolong sembelih kambing ini. Nah ini insya Allah senang nanti bentar lagi Dzulhijjah nih ya, nyembelih kambing ya. Jadi sekarang boleh nyiapkan sunduknya ya. Nyate. Idbah lana hadhihi syah. Tolong disembelih kambing ini. Fadabahaha. Akhirnya Luqman menyembelih kambing sayyidnya. Kemudian sayyidnya minta, akhriz atyaba mudghataini fiha. Hei Luqman, tolong apabila selesai kamu menyembelih kambing, nah, biasanya pun disembelih diapakan? Kulitnya dikuliti terus nah, jadi orang Jawa dincel-encel nggih. Nah, kata sayyidnya, tolong ambilkan 2 anggota tubuhnya yang terburuk. Napa jemaah? Tolong ambilkan 2 anggota tubuhnya. Ya. Waktu itu minta yang terbaik awalnya. Ambilkan yang terbaik. Fa akhrajal lisana wal qalb. Maka Luqman mengambil hati dan lisan. Untuk disembelih, dincel-encel, lisannya sama hatinya diberikan kepada sayyidnya. Wahai sayyid, ini senanglah sayyidnya. Karena apa? Dikasih yang terbaik. Summa makasa, masya Allah. Kemudian berlalulah waktu dengan kehendak Allah. Summa qala, terus sayyidnya bilang, idbah lana hadhihi sah. Hei Luqman, sekarang nyembelih lagi ya. Maka disembelih, sayyidnya yang menyuruh. Kemudian pesannya sayyidnya apa? Akhriz akhbata mudghataini fiha. Luqman, nanti kalau selesai nyembelih, setelah dikuliti, tinjal-tinjal, ngapunten nggih. Tolong bawakan 2 anggota tubuhnya yang terjelek. Fa akhrajal lisana wal qalba. Maka untuk yang kedua kali sama ternyata, dibawakan lisan dan hati. Sayyidnya bingung. Faqala lahu maulahu, berkatalah sayyidnya kepada dia, amartuka an tukhrija atyaba mudghataini fiha fa akhrajatuhuma wa amartuka an tukhrija akhbatha mudghataini fiha fa akhrajtahuma. Hei Luqman, tatkala kamu tak suruh menyembelih kambing, terus aku minta yang terbaik, kamu berikan lisan dan hati. Tak suruh menyembelih lagi, minta yang terburuk, kok dikasihkan yang sama? Piye gitu nggih? Kenapa ini? Kok iso? Kenging nopo? Lihat jawaban Luqman yang ahli hikmah. Faqala Luqman, innahu laisa min sayyin atyabu minhuma idza taba wala akhbasa minhuma ila khabutha. Wahai sayyidku, sekiranya anggota tubuh kambing ini semuanya baik, maka yang paling baik, yang terbaik adalah lisan dan hati.
Tapi tatkala seandainya anggota tubuh kambing ini semuanya jelek, yang paling jelek adalah lisan dan hati. Bisa dipahami kira-kira? Tatkala lisan itu baik, hati itu akan baik, akan berpengaruh kepada yang lain. Tapi tatkala lisan dan hati itu jelek, maka akan berpengaruh kepada yang lain. Karena ibaratnya lisan itu adalah tangan kanan hati nggih. Nomor 2-nya hati. Yang pertama hati, kemudian lisan. Maka tidak heran kalau Nabi SAW pernah bersabda, karena ulama menyebutkan lisan itu ibarat juga pemimpin ketika dalam pasukan perang. Kata Nabi, ini hadis ya, hadis Hasan rawahu Tirmidzi, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Tatkala anak Adam ada di pagi hari, ini hadis Nabi, maka sesungguhnya anggota tubuh anak Adam tunduk ya dan merendah tergantung lisan. Tentu yang sebelumnya juga hati. Karena hadis yang lain mengatakan, ketahuilah dalam hati manusia ada apa? Segumpal daging, kan itu. Tapi ini hadis yang lain. Fatakul, dan anggota tubuh itu bilang, ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in a'wajasta i'wajasna. Wahai lisan, takutlah Allah atas kami, berikan hak-hak kami. Kalau kamu lurus, kita akan lurus. Kalau kamu bengkok, kita pun akan bengkok. Kita ini tergantung sampean. Sampean ngetan, melok ngetan. Ngilen, melok ngilen. Itulah ungkapan kata Nabi anggota tubuh di pagi hari. Seperti di hadis yang lain adalah hati. Makanya ada kalanya hati itu tempatnya memang di dalam dada kita, yang nampak kadang melalui lisan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala sinten tiyang yang bisa menjaga lisannya, Allah melalui lisan nabinya akan menjamin dengan surga. Kata Nabi SAW, man waqahullahu syarra ma baina lihyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Siapa orang yang Allah jaga dari kejahatan lisannya atau kejahatan di antara kedua dagunya, yaitu lisan, dan dia terjaga dari kejahatan di antara kedua, kaki atau pahanya, yaitu al-farj, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam masalah lisan kita nggak boleh meremehkan. Karena ada kalanya ucapan yang kita ucapkan yang mungkin kita nggak begitu memperhatikan, justru itu bikin Allah ridho. Tapi ada satu ucapan yang kadang kita nggak memperhatikan, bikin Allah murka. Nabi sampai pernah mengatakan begini, Innal abda la yatakallamu bi kalimat min ridwanillahi ta'ala la yulki laha balan yarfa'allahu biha darajat. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu pembicaraan yang ternyata membuat Allah ridho, padahal dia nggak menyangka. Jadi orang Jawa nggak ngiro, nggak peduli dengan ucapan itu, tapi Allah ridho, yang akhirnya Allah angkat derajatnya. Tapi sebaliknya jemaah, ada orang yang berucap dengan ucapan yang dia nggak menyangka, dia nggak begitu memperdulikan, tapi bikin Allah murka. Akhirnya, kenapa? Allah Subhanahu wa taala, dia orang tadi dimasukkan ke neraka jahanam karena ucapan yang nggak seberapa, nggak sepele. Inilah diantara bahaya lisan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
di antara hak lisan jangan kita gunakan untuk, mohon maaf, menyakiti orang, membuat Allah murka, membuat Allah bendu sama kita, kata orang Jawa. Paham bendu? Mboten remen, ghadab, marah. Karena enggak sedikit orang-orang yang terkena ini. Di zaman Nabi SAW ada kisah menarik. Ya, suatu hari ada seorang laki-laki menemui Nabi. Ya Rasulullah, inna fulana yudkaru min kasrati solatiha wa sadaqatiha wa siyamiha ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Rasul, sesungguhnya ada fulanah, perempuan itu ya Rasul, fulanah. Dia terkenal dengan banyak solatnya, terkenal dengan banyak sedekahnya, terkenal dengan banyak puasanya. Jadi terkenal jemaah, jadi masyhur. Banyak solatnya berarti nggak hanya 5 waktu. Banyak sedekahnya berarti nggak hanya zakat. Artinya infak suka. Mungkin tiap Jumat gitu. Atau banyak puasa, berarti nggak Ramadan saja. Cuma sayang satu ya Rasul, dia suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Kita renungkan, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah. Kalau orang Pandaan bilang top markotop ini, jos, jos gandos. Tapi sayang satu kekurangannya, apa tadi? Suka nyakiti tetangga dengan lisan. Nah, ini banyak. Nanti kita contohkan. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia terancam dengan neraka. Seolah-olah Nabi subhanallah menganggap amalannya tadi tidak berarti karena terkalahkan dengan kesalahan lisan. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat itu ada orang yang namanya muflis, orang yang bangkrut. Siapa yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang punya harta. Bukan. Al-muflisu min ummati, kata Nabi, orang yang rugi di umatku ini adalah nanti pada hari kiamat membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat. Tapi sayang, dia apa? Suka memukul orang, suka mendolimi orang, suka nyelatu. Paham nyelatu? Ngilokno tiyang. Akhirnya apa? Kesalahan-kesalahan yang dia lakukan ini mengurangi pahalanya. Pahala dia diberikan kepada siapa? Orang yang didolimi. Tatkala habis semua tapi banyak kedoliman, maka orang yang didolimi dosanya ditimpakan kepada dia. Itulah orang yang bangkrut. Sama dengan ini, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, tapi masuk neraka ya. Gara-gara apa? Lisan. Maka hati-hati, jangan kita terlalu pede dengan sholat tahajud kita. Waduh Ustaz, tiap malam 11 rakaat 2 jam saya. Iya, tapi jangan ditulis status ya. Cukup Anda dengan Allah aja yang tahu. Alhamdulillah habis baca Quran 2 juz Ustaz. Waduh, cukup Allah aja yang tahu. Artinya jamaah, lisan ini berbahaya. Sampai Nabi mengatakan apa? Hiya finnar. Dia di neraka. Tapi sebaliknya ya Rasulullah, inna fulana yudkaru min qillati siyamiha wa salatiha wa sadaqatiha wa annaha tatasaddaqu bi athwaril minal akid wa la tu'di jiranaha bilisaniha faqal hiya fil jannah. Ya Rasul, inna fulana, ada fulana itu, wanita itu, dia itu ya katanya hanya sholat 5 waktu, sedikit puasanya berarti hanya Ramadan. Kalau sedekah keju kering sedikit, wala tu'di jiranaha bilisannya, tapi enggak pernah nyakiti tetangga dengan lisannya. Sing wajib tok diamalkan, tapi dia enggak pernah nyakiti tetangga dengan lisannya. Apa kata Nabi jamaah? Hiya fil jannah.
dia akan masuk surga. Lihat, subhanallah. Makanya kata ulama, amalan yang wajib saja bisa mengantarkan ke surga, betul. Tapi jangan ditiru. Kenapa? Karena kita belum ada jaminan amal kita diterima. Makanya perlu yang sunnah gitu loh. Ustaz, cukup sing wajib tok wis pede aku, ya jangan. Kita nggak boleh. Ya, kita nggak boleh seperti itu. Wong Nabi Muhammad yang pasti surga sik ndonga, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Apalagi kita yang bukan orang Arab. Tentu banyak kekurangannya. Pun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Nabi katakan. Inilah yang Nabi katakan. Dan ingat, sebelum orang nanti diazab di neraka gara-gara lisan, orang pun di kuburannya diazab. Di kuburan diazab. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam melewati dua kuburan. Ya, ini insyaallah mafhum lah jenengan. Tatkala melewati dua kuburan, Nabi alaihi salatu wasallam mendengar ada dua orang yang disiksa. Tentu ini tidak setiap saat, karena waktu itu saja Allah ingin memperdengarkan azab kubur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam meminta kepada para sahabatnya untuk mencari ranting pelepah kurma. Dicarikan, fasaqqa alaihima, terus dibelah menjadi dua. Terus masing-masing ditancapkan satu-satu. Kata Nabi, selama ini masih basah, mudah-mudahan meringankan siksanya. Maka dikatakan, apa penyebabnya jamaah? Dua orang disiksa tadi. Dua hal. Dalam satu riwayat, satu orang adalah Yamshi bin Namimah. Yamshi bin Namimah, suka mengadu domba. Datang ke rumah fulan, ngambil berita, ngorek-ngorek berita, terus datang ke fulan yang lain, beda. Nah, difitnah. Datang ke fulan yang lain, beda. Supaya apa? Berantem. Zaman sekarang lebih asik, lebih mudah sekarang. Pakai WA saja bisa. Kalau ingin mengadu domba. Kalau zaman dulu kan datang ke rumahnya. Sekarang kita hanya di kasur kita bisa mengadu domba. Ukti, kata ukti itu begini. Wah. Yang lain kata ukti begini. Wes gegeran wes ya. Gara-gara dia. Yamshi bin Namimah, berjalan untuk namimah. Kalau sekarang bukan berjalan ya, diam di rumah bisa. Ya, dengan tangannya bergerak. Masya Allah. Namimah pakai apa jamaah? Mengadu domba pakai apa? Lisan. Nah, sekarang kan diwakili HP, berarti pakai jari. Ya, tapi kan dari lisan juga asalnya. Ya. Berarti hadisnya nggak cocok itu. Hanya waktu itu. Sekarang bisa dengan itu. Tapi ada juga yang memang langsung dengan lisan. Yang kedua, apa itu? La yastatiru min baulih. Dia tidak menjaga dari air kencingnya. Makanya di hadis yang lain Nabi mengatakan, inna ammata adabil qabri fil baul. Sesungguhnya kebanyakan orang diazab di kuburan gara-gara kencing. Makanya perlu kita itu belajar istinja, istismar, dan belajar masalah qada'il hajah dan masuk hammam, masuk WC. Perlu belajar. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak ngerti. Ingat, orang yang diazab di kubur kebanyakan gara-gara apa tadi? Kencing. Mau bukti sampean? Baik. Ada orang yang Masya Allah rapi pakaiannya, kebelet pipis, mikir nang jalan ngumadeg ngoyo. Mana istinjaknya? Mana istismarnya? Mana menjauh dari manusia? Semua dilanggar. Padahal sunnahnya petunjuk fikih qada'il hajah apa? Jauh dari manusia. Bukan di jalan, gitu? Bukan di tempat orang lalu lalang. Nutup aurat. Loh, gimana tutup aurat? Jangan kelihatan orang maksudnya. Gak mungkin ditutup semua gitu loh. Termasuk istinja atau istismar. Kan gitu. Lah kalau nggak ngaji, nggak bisa jamaah.
Makanya banyak orang yang tersiksa di kuburan gara-gara apa? Istinja. Makanya tatkala kita punya ilmu, kencingnya kita dapat pahala, BAB-nya kita dapat pahala, bahkan diangkat derajat. Kita mau masuk WC aja berdoa, keluar berdoa, dan sampai juga bersyukur kan. Nah, artinya menikmati itu kan syukur ya. Ini jemaah. Subhanallah. Poin kita tadi apa? Namimah. Namimah. Apa namimah? Mengadu domba. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Lisan. Bahkan disebutkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasalam tatkala Mi'raj, ya tatkala Mi'raj, beliau mengatakan, "Lama urija bi rabbi, malartu bi qaumin." Tatkala aku Mi'raj, mau bertemu dengan Allah untuk mendapatkan perintah salat yang 5 waktu, saya ini melewati sekelompok kaum. Lahum adwarun min nuhasin. Kita lihat kaum itu punya kuku dari tembaga. Lihat, kuku dari tembaga. Yakhmusuna wujuhahum wa sudurahum. Punya kuku dari tembaga, dibuat nyakar-nyakar wajah dan dada. Bayangan Anda gimana? Punya kuku tembaga dibuat nyakar-nyakar. Sakit mboten? Tembaga jamaah, sanes kuku niki lho, tembaga. Jare wong Jawa geleceran mboten? Geleceran. Punya kuku, punya sendiri tapi dibuat nyakar-nyakar sendiri. Maka dikatakan oleh Rasul fakultu man haula ya Jibril. Hei Jibril, siapa sih mereka itu? Kok aneh ini? Punya kuku tapi dibuat nyakar-nyakar sendiri dan kukunya kok dari tembaga. Kata Jibril, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itu orang-orang yang suka makan daging manusia. Surat Al-Hujurat ayat 12. Apa? Jamaah, coba. Ghibah, betul. Ghibah. Karena diibaratkan makan daging saudaranya. Pasti enggak suka. Makan daging yang busuk aja enggak suka, apalagi bang. Itulah orang-orang yang ghibah. Nanti azabnya diapakan? Ini contohnya. Gara-gara apa? Ghibah. Waduh Ustaz, saya kira gak ghibah, gak afdol ya. Ketemu sama-sama akhwat sing diomong sinten fulana. Kan gitu. Hampir ini sulit untuk dihindari kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah. Ghibah. Gara-gara lisan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, ada orang-orang yang di neraka sakor. Mereka disiksa oleh Allah Jalla wa Ala. Ternyata apa sebabnya? Karena mereka di dunia sering berkata yang buruk, yang batil. Al-Mudaththir 42 sampai 45. Tatkala Allah mengatakan surat 74. Ma salakakum fi sakor. Hei, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor itu? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kita tatkala di dunia bukan termasuk orang yang salat. Jadi orang yang enggak salat ancamannya apa? Neraka ini. Ini jemaah. Kemudian yang kedua, mohon maaf ini untuk orang kaya ini. Yang miskin enggak apa-apa, diam saja ya. Walam naku nut'imul miskin. Kami dulu tatkala di dunia enggak suka memberikan makan orang miskin. Ustaz, saya enggak punya apa-apa ya. Yang punya kelebihan. Makanya dalam hadis dikatakan laisal mu'min, bukan mukmin yang sempurna imannya tatkala dia kenyang tetangganya kelaparan. Iya. Makanya orang yang suka memberi makan ini akan masuk surga dengan selamat. Mafhum insyaallah hadisnya lah. Hadis dari Abdullah bin Salam ini yang bikin beliau terus ingat Nabi gara-gara hadis ini. Kata Abdullah bin Salam, tatkala aku masuk kota Madinah,
aku ini ingin melihat yang katanya mana sih Rasul Muhammad itu. Maka dia berusaha untuk melihat Nabi Muhammad tatkala datang ke Madinah. Jadi Abdullah bin Salam ini bekas orang Yahudi, jemaah. Maka pertama kali yang dia ucapkan, wah ini orang ini kayaknya nggak pernah berdusta ya, dari wajahnya saya kelihatan. Masya Allah, seperti itu jemaah. Akhirnya kata beliau, pertama kali yang aku ucapkan, yang aku dengar dari Nabi bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia. Lihat bahasanya, wahai manusia, karena banyak, bukan hanya orang beriman. Afsus salam, wa'at ilmut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, yang dipanggil manusia semua, afsus salam, tebarkan salam. Wa'at imut ta'am, sukalah kamu memberikan makan. Wasilul arham, sambunglah silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari tatkala manusia sedang tidur. Apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Di antara sebab masuk surga apa tadi? Suka memberikan makan. Sebaliknya, orang yang kaya, yang mampu, nggak suka memberi makan, diancam dengan apa? Neraka sakor. Mohon maaf, yang bilang siapa ini? Allah. Allah bukan saya loh, nggih. Walam naku nut'imul miskin. Kami dulu bukan termasuk orang yang suka memberikan makan. Nah, ini. Yang ketiga, ini poin kita. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kulo singen teng donya suka jagongan, begadang dengan orang-orang yang suka begadang tapi membicarakan pembicaraan yang batil. Jagongan, cangkruan tapi ngomong sing batil-batil, sing elek-elek, sing awon-awon. Ini diantara penyebab mereka masuk neraka sakor. Gara-gara apa? Lisan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kecil bentuknya, mohon maaf, kecil bentuknya tapi bikin dua negara perang. Assalamualaikum. Kecil bentuknya bikin suami istri gegeran. Betul? Kecil bentuknya bikin mertua marah. Kecil bentuknya bikin, mohon maaf ya, sesama ikhwan bertengkar, ada khilaf. Lisan. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dinasihatkan Nabi itu betul. Jaga lisanmu. Jangan sampai ucapan yang kamu ucapkan membuat Allah murka. Jangan sampai yang kamu ucapkan, yang kamu keluarkan bikin Allah marah. Berarti apa yang kita lakukan? Jangan sampai ucapan kita membawa dosa, maksiat dan laknat dari Allah. Ini yang sulit jamaah. Sampai dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ya mohon maaf, siapa orang yang banyak bicara tanpa dengan ilmu akan banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya akan banyak dosanya. Kalau orang banyak dosanya, kemana larinya? Neraka waliyadzubillah. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua, tentu kalau pembicaraan masalah dosa lisan banyak, cukuplah dengan yang tadi. Termasuk dosa lisan itu apa? Mohon maaf, kadang berbicara tanpa ilmu. Ini bahaya banget. Bukan kompeten dalam masalah ini berbicara. Kalau dalam bahasa Nabi ada namanya ruwaibidoh. Orang yang awam, orang yang nggak ngerti, orang kecil, pembicaraannya kayak sok ahli gitu loh. Masalah agama lagi. Ini yang bikin celaka, ruwaibidoh. Muncul ruwaibidoh. Maka kulon jenengan, mohon maaf, harus tahu kadar kemampuan kita. Jangan setiap sesuatu dikomentari. Jangan setiap yang masuk di kita dikomentari. Kadang bukan
ahli kita. Misalkan ada hadis A, B, C, D, E. Misalkan, kalau kita bukan ahlinya jangan terlalu banyak komentar. Takutnya kita berbicara tanpa ilmu. Memang nggak bicara, Ustadz ngetik gitu kan nggak bicara, tapi kan perwakilan dari apa? Ganti. Semua dikomentari, masya Allah, kayak ahli semuanya, jangan. Tapi kalau Anda yang ahli, monggo, ya monggo. Tapi kalau nggak ahli, kita lebih baik apa? Diam saja, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berbicara tanpa ilmu, justru ini berbahaya. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatikum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Apa itu? Enggak akan beruntung. Subhanallah. Pun jadi sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus hati-hati dengan lisan ini. Jangan sampai pembicaraan kita mengundang murka Allah, dan banyak dosa karena lisan. Termasuk Nabi SAW pernah mengatakan, la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat bapak ibunya sendiri. Para sahabat bingung. Ya Rasul, apa ada orang yang itu melaknat bapaknya sendiri? Kata Nabi, ada. Dia melaknat bapaknya orang lain sehingga orang tadi melaknat bapaknya. Mungkin jenengan ingat masa kecil ini. Halo, waktu cilik guyon ambek koncone terus gak seneng ambek koncone. Ya napa kira-kira? Ngilakno sinten? Gitu? Lho, bapak sampean bapaknya sing digawa. Akhirnya balas mboten. Hati-hati sampean. Kalau masih kecil enggak apa-apa. Karena belum apa? Belum mukallaf, belum balik. Tapi sekarang jangan. Jadi ada orang menghina bapaknya orang lain, akhirnya bapaknya ya dia dihina. Sebaliknya ada orang yang melaknat ibunya orang lain sehingga orang tadi melaknat ibu kita. Karena nggak mungkin, jaranglah anak langsung melaknat bapaknya sendiri. Ngilok akan bapak dhewe, jarang kan? Bapak dipisui jarang. Tapi kalau misui bapaknya wong liya. Lah, sinten sing mboten mangkel bapake dilokno nggih. Sampai ada ungkapan, sing dilokno bapakku gak terima aku. Lah ngoten sih. Nah, ini jemaah. Ini juga terlaknat. Kenapa? Gara-gara lisan. Nah, jadi ingat masa kecil insyaallah. Semua paham ini. Nah, ini jemaah. Maka lisan itu berbahaya. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga ada ungkapan ya dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, apa kata beliau? Hadza, ini loh yang banyak menjerumuskan kepada kecelakaan. Menunjuk apa? Ini banyak yang menjerumuskan kepada kecelakaan. Ibnu Mas'ud pernah berkata, wallahi alladzi la ilaha illa huwa ma syai'un ahwaja ila tuli sijni minal lisan. Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, tidak ada sesuatu yang lebih berat dan panjang untuk dipenjara kecuali ini. Tiang memenjara lisan rodok angel jamaah. Soalnya seneng ale. Nah, maka monggo banyak diam tatkala bicara itu enggak manfaat. Sampai Ibni Abbas berkata sambil memegang lisannya, waihak kul khaira taghnam au amsik ansarin taslam. Celaka kamu, berkatalah yang baik biar selamat, atau diam dari yang buruk biar juga selamat. Bicara yang baik akan dapat keuntungan, bicara yang buruk dapat kecelakaan. Kalau kita berbicara baik dapat banyak kayak ghanimah. Kalau diam dari yang jelek akan selamat. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dari hak lisan. Apa hak lisan tadi? Jangan sampai berkata atau berucap
yang membuat murka Allah atau batil atau menyakiti manusia. Yang kedua, sebelum saya masuk hadis yang tadi, di antara hak lisan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Hendaknya lisan yang kita punya ini digunakan untuk berkata yang baik. Kalau tadi diam dari perkataan jelek, menahan diri dari menyakiti manusia, sekarang apa? Berkata yang baik. Nabi alaihissalatu wassalam pernah berkata dalam hadis Hasan rawahu Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, Nabi bersabda, inna fil jannati laghurafan. Sesungguhnya di surga itu ada tempat yang tinggi seperti kamar-kamar. Yang kamar itu zuhuruha ya tura min butuniha wa butunuha tura min duhuriha. Luarnya kamar itu terlihat dari dalam. Dalamnya terlihat dari luar. Ya pokoknya gitulah ya. Jangan dibayangkan kayak di dunia. Pokoknya indah. Jerone ketok teko njaba, njabane ketok teko tembus pandang gitu ya. Mungkin kecoa putih, kan iben ya. Boten enggak sama. Ini gambaran keindahan. Ingat, surga itu bertingkat-tingkat. Sampai dalam hadis yang sahih dikatakan ada orang masuk surga itu kan nikmat. Tapi mereka melihat ada orang yang di atasnya di tempat tinggi seperti melihat bintang di langit. Waduh, masya Allah enak ya. Antum kalau masuk hotel, ada hotel bintang 3 dan bintang 5, baik mana? 5. Kalau bintang 7 itu obat. Yang terbaik kan bintang 5, tinggi. Mereka iri seperti yang di atas. Lah, orang-orang inilah yang akan dapat kamar-kamar tinggi di antaranya. Jadi kata Nabi, sesungguhnya di surga ada tempat-tempat tinggi yang tadi sifatnya. Maka faqama ilahi a'rabiyun, berdirilah orang Arab Badui. Liman hiya ya Rasulullah? Ya Rasul, untuk siapa tempat-tempat tinggi di surga itu? Nah, ini kalau bisa monggo. 4 sifat jamaah. Wangel kabeh niki jape. Karena akan dapat apa? Tempat tinggi. Yang pertama, lihat kata Nabi. Orang yang akan dapat tempat tertinggi di surga nanti, liman atau bal kalam, bagi orang yang baik ucapannya. Ucapannya sahih, mungkin lemah lembut, ditambahi dengan senyuman mungkin ya. Ini jamaah, suai. Dan kalau bisa, ya ini kalau bisa, saya juga ini belajar saya ini. Kalau jenengan ini tatkala bertemu dengan siapapun, senyumlah jamaah. Tatkala saya baca hadis ini yang kemarin kita bahas dalam kajian Ahad pagi, merinding saya. Karena mungkin saya jenengan kadang terbatas kita itu melakukan. Jarir bin Abdillah berkata begini, ma hajabani Rasulullah mundu aslamtu wala ru'ani illa dhuhika. Tidak pernah Nabi itu menghalangi saya untuk bertemu dengannya tatkala aku masuk Islam. Jadi semenjak aku masuk Islam, saya ini tatkala kepingin ketemu dengan Nabi, Nabi gak pernah menolak. Nabi mempersilahkan ke rumahnya. Jadi orang yang sangat terbuka sekali dengan sahabat-sahabatnya, dipersilakan. Yang kedua ini yang mungkin saya terenyuh. Wala ro'ani illa dhahik. Semenjak aku masuk Islam, dalam hadis di yang lain ya diceritakan, ulama mengatakan beliau ini masuk Islam tahun 9 Hijriah. Semenjak saya masuk Islam, tidaklah saya bertemu dengan Nabi, pasti Nabi tersenyum. Lihat, semenjak saya masuk Islam, tatkala Nabi bertemu dengan saya, pasti beliau tersenyum kepada saya.
Mohon maaf. Ini yang kadang kita sulit. Kita kadang senyumnya kita kepada siapa? Istri, anak, dan pas tanggal muda ya. Tanggal nerima uang banyak. Tapi kata sahabat Jarir, semenjak saya masuk Islam, tidaklah Nabi melihat saya kecuali beliau terus tersenyum. Artinya senyuman Nabi terus ada pada diri beliau. Kalau jenengan kadang masih milih-milih kalau senyum. Nggih mboten. Waduh. Gak usah disenyumi. Apa beratnya senyum? Anda pelit dengan senyum, apalagi pelit dengan uang ya. Senyum aja pelit, apalagi uang. Kan gak bayar sama sekali. Makanya sampai ulama mengatakan ciri orang yang punya akhlak mulia apa? Talaqatul wajah, wajahnya terus ceria, senyuman dihantarkan kemana-mana. Sedekah yang paling murah. Yang murah aja nggak bisa, apalagi yang mahal nih. Repot ini. Senyum paling murah nggak ada nilainya jemaah. Tabassumuka fi akhika laka shadaqah. Senyum kepada saudaramu apa? Sedekah. Makanya ini Masya Allah ya. Nabi bertemu dengan Jarir bin Abdullah, kata Jarir terus tersenyum, nggak pernah nggak senyum. Kulo jenengan kadang bertemu dengan istri, kadang mohon maaf nggak senyum. Apa ya? Waduh, bos wong-wong iku repot aja nih ngaji. Orang-orang nggak ikut ngaji malah muka masamnya kepada siapa? Apa salahnya istri jemaah? Kita ya Nabi Masya Allah ketemu dengan Jarir bin Abdullah terus senyum. Ini yang sulit bagi kita, tapi kita berusaha belajar. Makanya teruslah senyum jenengan kepada siapapun ya, yang itu kita menebarkan hal yang baik. Makanya ulama mengatakan tatkala manusia itu murah senyum, wajahnya berseri-seri, perkataannya indah, ini ibarat magnet, ini akan menarik orang. Makanya dakwah ini agar bisa berkembang, jangan suka yang bermuka masam. Abasa wa tawalla ya. Jangan, senyumlah wis. Ustaz, kita nggak kenal ya. Kita hidup di lingkungan mayoritas muslim, kita anggap orang muslim, senyum aja lah. Perkara dia nggak muslim, sering dapat senyuman kita. Kan gitu. Mohon maaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke kitab. Jadi pesan saya, ini nasihat saya juga, mari kita murah senyum. Murah senyum. Nabi tatkala bertemu dengan Jarir bin Abdullah terus tersenyum. Dan ini pengakuan sahabat Jarir. Ya, makanya sampai dalam kitab Sama'ilun Nabi, Imam Tirmidzi membawakan bab senyumnya Nabi. Wah, senyumnya Nabi itu gimana? Ya, seperti tadi di antaranya, suka tersenyum. Tapi Nabi juga kadang ya tertawa. Cuma jarang terbahak-bahak. Paham? Karena ada senyum, itu awal. Wong Jawa bilang ada guyu, lotok ngakak titik, tapi yang dekat aja yang mendengar. Tapi kadang terbahak-bahak yang jauh mendengar. Kalau jenengan banyak yang mana? Banyak senyuman apa ngakak apa? Nabi pernah ya semuanya, tapi seringnya Nabi hanya senyum. Berarti hanya perubahan di bibir, senyuman, enggak sampai ada suara yang keras sampai jauh mendengar. Pun. Pertama tadi untuk siapa orang yang dapat tempat tinggi tadi? Liman atau bal kalam, bagi orang yang ucapannya baik. Makanya hak lisan kita kalau kita berbicara, bicara yang baik-baik. Yang kedua kita lanjutkan, wa'at amat to'am, nah, kayak tadi juga. Orang yang suka memberikan makan, enggak hanya Ramadan tentu ya. Apa Ustaz? Iftar, alhamdulillah. Tapi sekarang kan banyak orang Senin Kamis puasa. Senin Kamis puasa. Bahkan banyak sekarang juga Jumat berkah ya. Silakan. Suka memberikan makan. Ini akan dapat kamar di surga yang tinggi tadi. Yang ketiga, wa adzamas siyam. Istiqomah puasa, nyambung puasa satu dengan yang lainnya. Artinya setelah Ramadan puasa. Syawal, ya, nanti juga yang lainnya. Nah, mumpung ingat saya. Mumpung ingat ini. Jamaah. Banyak orang itu tatkala bulan haram memuliakan. Tapi ada yang dianaktirikan. Rejab banyak orang yang semangat. Nggih.
Rajab. Dzulhijjah ada yang semangat karena apa? Hari penyembelihan, ada 10 awal Dzulhijjah. Muharram ada Asyura. Yang jadi anak tiri Dzulqa'dah. Sekarang ini Dzulqa'dah. Ada enggak yang bahas keutamaan Dzulqa'dah? Padahal sama-sama bulan haram yang 4. Kata Nabi, salah satu mutawaliyat, ada 3 bulan yang berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab yang berpisah. Cuma jarang yang Dzulqa'dah semangat ibadah nggih. Halo. Kenapa? Waduh, enggak wis. Padahal sama bulan haram. Kata Ibni Abbas, amal pahala, amal kebaikan, pahalanya dilipat gandakan. Cuma dianaktirikan jamaah. Kalau kemarin kita berlomba sebulan Ramadan, monggo. Sekarang kita siap-siap 2,5 bulan. Dzulqa'dah sudah dapat separuh ya. Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan. Ini harus kita banyak berlomba kebaikan. Rajab nanti berpisah lah. Nah sekarang mumpung Dzulqa'dah, kesempatan suka ngasih makan, monggo ya. Puasa, silakan Senin Kemis, silakan 3 hari tiap bulan, monggo. Keempat, sama dengan tadi. Wa shallalillahi billaili wan nasu niyam. Salat di malam hari tatkala manusia sedang tidur. Hampir sama jamaah ya. Bedanya apa? Puasa dengan ucapan yang baik. Tadi kan afsus salam, menyebarkan salam dan menyambung silaturahim, perbedaannya. Kira-kira mudah apa? Mudah ini. Mudah apa sulit? Mudah yang dimudahkan Allah. Sulit yang Allah. Mohon maaf. Jangankan sholat malam, subuh jamaah aja merusut ya. Subuh jamaah. Ya, makanya ngapunten, banyak kaum muslimin lebih perhatian dengan maghrib daripada subuh. Padahal yang terbaik adalah subuh. Maghrib, masya Allah jamaahnya banyak. 3 baris, 4 baris. Subuh, sing adzan ya iku, sing qomat ya iku, sing imam ya iku. Masa padahal sebaik-baik sholat subuh di hari Jumat, keutamanya besar. Tapi banyak orang yang menyepelekan. Mohon maaf sampai Syekh Abdul Razak itu berkata, ini ada kisah ini mohon maaf ya, sedikit melenceng. Suatu hari Umar bin Khattab, ini tambahan saja, ngimami sholat subuh. Imami sholat subuh Umar bin Khattab. Tatkala selesai sholat subuh, dilihat ada satu orang sahabatnya yang nggak datang. Ya, nggak datang. Saya lupa namanya. Ya, nggak datang. Terus ditanya, kemana fulan? Kok nggak kelihatan sholat subuh? Maka nggak ada yang jawab para sahabat yang lain. Qadarullah, rumahnya orang yang nggak sholat subuh itu antara Masjid Nabawi dan pasar. Umar pagi itu ingin ke pasar, otomatis melewati rumahnya orang tadi yang nggak sholat subuh. Qadarullah, pas lewat di depan rumahnya ketemu ibunya, uminya. Maka ditanyai, kalau bahasa yang ngalam nggih, malang nggih. Bu, kemana fulan? Kok tadi nggak sholat subuh? Saya nggak melihatnya. Lihat, pemimpin yang luar biasa, ngabsen jamaah karena nggak kelihatan. Dia akan ada apa-apa. Dicari. Kenapa? Karena beliau meniru Nabi. Nabi itu tatkala sholat, kalau nggak ketemu fulan, aina fulan, aina fulan, ditanyai kan? Biar kabarnya tahu kemana dia. Dia akan sakit, dia akan nunggui istrinya yang sesar nih, atau yang lain. Jadi, ditanyai. Subhanallah. Maka ibunya bilang apa? Ya Rasulullah, tadi malam dia sholat malam, ketiduran, nggak sholat subuh bersama jenengan. Apa kata sahabat Umar? Beliau mengatakan, wahai ibu, demi Allah, sholat subuh berjamaah lebih aku sukai daripada sholat semalam suntuk. Artinya apa? Beliau sahabat Umar nggak menyukai siapa? Sahabat tadi yang ketiduran gara-gara sholat malam. Gimana kalau nonton bola? Gara-gara sholat malam ketiduran aja dicari, bahkan dikritik oleh siapa?
sahabat Umar. Apalagi begadang nggak sholat subuh jamaah. Kan itu amalan sunnah. Sholat malam loh jamaah, mulia nggak? Tapi nggak sholat subuh jamaah. Dikritik oleh sahabat Umar. Nah sekarang yang nggak sholat subuh gara-gara apa? YouTube, ya kan? HP dan lainnya. Kalau ada Umar, masya Allah mungkin dimarahi ya. Kenapa? Karena hadis Utsman mengatakan, siapa orang yang sholat isya berjamaah seperti sholat separuh malam. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah seperti orang yang sholat semalam suntuk. Coba ada di antara jenengan sekarang, coba angkat tangan, saya kasih hadiah. Mulai habis isya sampai subuh sholat sunnah. Mantun isya jamaah sholat sunnah sampai subuh. Wonten? Masya Allah. Pernah Ramadan ya. Tiap hari sulit. Tapi dengan kita sholat subuh jamaah bisa seperti itu. Nah, mohon maaf kembali ke sini lagi biar nggak kembali ke sahabat Umar ya. Orang yang sholat karena Allah di malam hari tatkala manusia tidur, tadi keutamaannya apa? Dapat tempat tinggi di surga. Di antaranya poin kita, liman atau bal kalam, orang yang baik ucapannya. Sinten sih mboten seneng jamaah tatkala punya teman sing ucapannya eco, lemah lembut, masya Allah. Seneng mboten? Bahkan dia akan dinanti teman-temannya. Kemana fulan? Di mana fulan? Kehadirannya ditunggu. Ini tanda orang baik ini. Kalau adanya dia orang pergi semua, orang jelek ini. Ojo ide bahaya. Berarti ini tandanya orang jelek. Ini jamaah pun. Bahkan Allah mengatakan dalam surat An-Nisa 114, la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika batigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan berbicara yang rahasia melainkan pembicaraan yang menyuruh berbuat sedekah, memerintahkan sedekah, menyuruh yang ma'ruf atau mendamaikan antara orang yang sedang ada sengketa. Jadi pembicaraan yang baik ya ini diantaranya menyuruh sedekah, menyuruh yang baik atau mendamaikan antara orang yang sedang bersengketa. Siapa orang yang melakukan seperti itu mencari ridha Allah, pasti dia akan menjumpai pahala yang besar di sisi Allah. Oleh karena itu jamaah, mari lisan kita gunakan untuk berkata yang baik. Ini haknya lisan. Kalau enggak Anda dolim Anda. Yang ketiga, wa min haqqil lisan ala sahibihi ayuratibahu bi dzikrillah. Di samping pembicaraannya baik, berusahalah lisan ini terus digunakan untuk zikir. Nah, ini pembahasannya sudah sering ini. Ya, karena biasanya lisan ini kalau enggak untuk sesuatu yang baik, yang mubah, akhirnya menyeret kemana? Ke yang haram. Orang kalau enggak disibukkan dengan yang baik, akan tersibukkan dengan yang buruk. Nah, orang kalau senantiasa banyak zikir, masya Allah, akan banyak manfaatnya. Dan kita akan banyak mengamalkan perintah Allah, perintah Rasul. Sehingga enggak heran tatkala ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, inna sarai al-Islam qad kathurat alayya. Ya Rasul, syariat Islam ini menurut saya banyak ini. Banyak syariat Islam ini wis. Fa akhbirni, tolong beritahu kepada saya dengan sesuatu atamassaku bihi yang aku bisa berpegang dengannya. Nabi bilang apa? Pendek ucapannya, cuma angel cuma. La yazalu lisanaka radban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu itu basah dengan zikir. Termasuk di dalamnya baca Quran. Coba setelah Ramadan ini siapa yang sudah khatam 3 kali? 3 kali ya maaf, bukan sekali loh. Sekali Syawal sudah selesai kan. Ini Dzul Qa'dah berarti harus khatam lagi nggih. Ya, sebulan sekali, masya Allah. Kalau Ramadan semangat, alhamdulillah, karena memang momennya penting. Maka kita usahakan apa? Karena dzikir yang terbaik adalah qiraatul Quran di antaranya. Cuma kalau nggak bisa, ya yang mudah aja, yang dari Quran, tasbih, tahmid, tahlil, subhanallah, alhamdulillah,
La ilaha illallah, Allahu Akbar ini bagian dari Quran. Kata Nabi, 4 kalimat yang dari Quran, dari mana saja dimulai nggak masalah. Perbanyak, iya perbanyak. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kulon jenengan bisa seperti itu, kita telah menunaikan hak lisan. Paham? Hak lisan kita sudah kita tunaikan. Diam, jaga dari yang maksiat, yang datang murkanya Allah, tapi berbicara yang baik. Kalau bisa berzikir, baca Quran. Inilah pesan dari para ulama kita. Tentu banyak keutamaannya pun. Kembali ke yang awal tadi, jalan keselamatan. Setelah disuruh untuk menjaga lisan, apa jawaban Nabi tadi? Untuk merasa betah di rumah tatkala fitnah melanda. Makanya di antara benteng terbaik tatkala fitnah itu ada di rumah. Karena rumah itu nikmat. Bahkan dalam ayat Quran dikatakan, kalau nggak salah Allah mengatakan, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah telah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal. Dan dengan rumah kita akan bisa aman dari fitnah. Termasuk hari-hari ini, kata para ulama, kalau kita nggak hajat keluar rumah, jangan keluar rumah. Karena banyak dosa bertebaran. Keluar rumahnya seorang muslim karena ada hajat, bekerja, sholat jamaah, ngaji. Kalau hanya nggak ada tujuan, nanti keluar rumah, pokoknya melaku aku wis. Jangan. Harus ada tujuan orang muslim itu. Mau kemana? Kemana? Ke sana, jelas. Ya, silaturahim dan yang lainnya. Jadi keluarannya seorang muslim itu jelas. Kata mu'alif, fal akil huwa alladzi la yakhruju min baitihi illa li ta'ati rabbih aw li amalin masru'in min a'malid dunya summa yarji ila baitihi. Orang yang berakal adalah mereka yang tidak keluar rumah kecuali untuk taat kepada Allah atau menyibukkan diri karena urusan dunia dia, bekerja, berdagang, pokoknya ada keperluan. Ya, setelah itu pulang lagi. Kalau enggak bahaya sama. Makanya mohon maaf ini kayak jagung-jagongan itu ya, kadang manfaatnya ada. Tapi kan harus menunaikan hak jalan. Godul basor, nahan pandangan, bisa enggak? Wong digoleki nyene jagon pinggir rembong ya. Rodus salam, bisa mboten? Jawab salam. Menyingkirkan gangguan, bisa enggak? Kalau enggak bisa, enggak perlu jagongan pinggir rembong. Nah, ini jamaah. Jadi silakan keluar rumah kalau memang ada hajat. Kalau enggak, bahaya. Dan ingat, rumah itu akan bisa membawa pahala banyak tatkala kita bisa mengisinya. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis, salatur rajuli tatawuan haitsu la yaruhun nas ta'dilu khamsa wa isrina haitsu yaruhun nas. Atau kama qala Nabi. Salatnya seseorang yang sunnah yang tidak dilihat oleh manusia menyamai salat yang dilihat oleh manusia dengan selisih 25. Tidak dilihat manusia di mana? Di rumah. Dilihat manusia di masjid. Makanya Nabi pernah mengatakan, ya ayuhan nas sallu fi buyutikum fa inna afdhala salatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Wahai manusia, silakan kalian salat di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baik salat kalian itu di rumah kalian kecuali yang fardu. Sampai Nabi pernah berpesan khusus kepada sahabat Jabir, ya Jabir, idza qadaita salatika fi masjidika falyaj'al fi baitihi nasiban. Hei Jabir, kalau kamu sudah selesai salat di masjidmu, berikan hak salatmu di rumahmu. Makanya kita lihat Nabi Qobliyah, Ba'diyah di mana? Di rumah. Ada yang berkata, Ustaz, enak Nabi pinggir masjid, laku adoe. Apakah kita sholat di rumah tapi ketinggalan takbiratul ihram atau gimana? Kan katanya ada hadis, siapa orang yang sholat 40 hari
bersama imam, ikut takbiratul ihramnya, baroatan akan terlepas dari dua perkara, satu dari nifak, yang kedua dari api neraka, kan gitu. Maka wallahu alam bisawab, kira-kira kalau antum sholat di rumah nututi nggak takbiratul ihramnya imam? Kalau nggak nututi, berarti kecepatan imamnya. Jarak antara adzan dan qomat kecepatan, kan nututi sampean soalnya. Makanya rata-rata kalau bisa antara adzan dan qomat paling enggak 5 menit atau 10 menit. Subuh 15 menit. Kenapa? Subuh itu rada angel cuma. Enggak hanya di kampung, di pondok pun kalau subuh itu panjang. Iya. Kenapa? Memberi kesempatan antri soalnya. Lah jenengan antri sama siapa? Anak istri. Maka harus lebih panjang. Maka kalau bisa di rumah sholat sunnahnya itu lebih baik. Tapi juga jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram. Kalau bisa. Kalau nggak bisa Ustaz gimana? Wallahu a'lam bishawab. Ada sisi kelebihan sholat di masjid karena dapat itu, kekurangannya nggak bisa di rumah. Makanya usul sama takmir. Ya, ditambah jaraknya. Biar kita dapat sunnah sholat di rumah dan juga dapat takbiratul ihram. Pun wallahu a'lam bishawab. Jadi rumah kita, apalagi ibu-ibu, waqarna fi buyutikunna, kan gitu kata Quran. Seringlah Anda berada di rumah-rumah kalian. Ibaratnya rumah itu ibarat apa? Tempat mereka untuk berdiam diri. Selain keluar akan banyak fitnah melanda. Pun yang ketiga, enggak terlalu lama ya, enggak apa-apa ya. Baik. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa baqi ala khati'atik. Di antara jalan keselamatan adalah menangis karena mengingat dosa. Menangis karena mohon maaf mengingat kesalahan. Siapa sih di antara kita yang sempurna jamaah? Siapa sih di antara kita yang langsung soleh? Ada enggak? Ayo. Enggak ada. Pasti di antara kita ada masa lalu yang kadang berbuat dosa, kadang lalai dari sholat, lalai dari puasa. Mungkin kadang dulu kita menyepelekan hal-hal yang itu berbuat maksiat. Maka setiap kita tatkala menyadari itu, akhirnya apa? Kita akan sibuk melihat aib kita, bukan sibuk melihat aib orang lain. Tatkala kula jenengan sibuk dengan aib kita, sibuk mengetahui kekurangan kita, maka insya Allah ini akan mudah untuk kita lakukan. Karena tidak sedikit orang-orang yang mudah menangis. Mudah menangis. Tapi banyak yang sulit wangel nangis ya. Asam urat kambut tok nangis ya. Ya ini bukan masuk itu jamaah. Jadi menangisnya ini bukan karena penyakit yang menimpa, bukan sakit gigi yang dia rasakan, tapi menangis karena takut kepada Allah, mengingat dosa yang lalu. Itulah yang kata Nabi, ya, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan nanti di hari kiamat yang akan dapat naungan di saat enggak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya ini, wa rajulun, ya, seseorang yang apa? Dzakarallah, berzikir, mengingat Allah, khalian. Ingat, khalian ini sepi, sendiri, bukan rame-rame. Karena banyak kelompok rame-rame nangis sih. Bahkan di speaker. Ada kan? Ya, nggak perlu saya sebutkan. Nanti saya beritahu kalau ada. Jadi rame-rame. Kenapa? Kok nangis? Melok koncone. Jadi menangisnya karena sendiri, khalian. Makanya para salaf itu mohon maaf, tatkala baca Quran, baca masalah neraka, nangis, dilihat temennya, aksi kayak pilek. Paham? Aksi kayak pilek, supaya apa? Dikirain padahal menangis. Karena ingin menyembunyikan tangisan. Nah tadi, sing kelompok tadi, rame-rame sampai speaker, tetangganya tahu. Oh. Ada. Kata Nabi, wa rajulun dzakarallaha khalian. Seseorang yang ingat kepada Allah dalam keadaan sepi, sunyi, sendiri. Ingat kesalahan, ya Allah, saya dulu pernah begini, pernah begini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Fafadat ainahu, meneteslah air mata. Ini yang sulit jamaah. Kalau enggak
latihan dulu sulit. Gak gampang lo menangis itu. Sing banyak itu melihat Ka'bah menangis. Umroh lihat Ka'bah menangis ya. Tapi kalau ini kadang sulit. Maka perlu diusahakan. Bahkan Nabi juga mengatakan, apa kata Nabi? Man bakat min khosyatillah, atau la yalijun nar man bakat min khosyatillah. Tidak akan tersentuh api neraka. Ingat, tidak akan tersentuh api neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi ini keutamaan menangis yang dipuji dalam Islam. Menangisnya karena takut kepada Allah. Menangisnya karena apa? Tadi, ingat dosa, ingat kesalahan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita ingin selamat dari api neraka, ingin masuk surga, yang ketiga adalah menangis karena ini. Maka kita latih saat sepi malam hari, kita ambil wudu, kita sholat, terus kita usahakan mengingat masa lalu yang kita banyak menyepelekan, mungkin sholat, mungkin puasa, mungkin sama orang tua rotok dablek, halo, sing utang kadang gak bayar ya, misalkan ya Allah salah tok ya Allah, silakan. Karena memancing itu akan bisa menangis. Tapi kalau tidak jamaah, sulit. Karena kembali kepada hati. Bahkan kadang Quran berbicara neraka, ayat dibacakan masalah siksa, menter jamaah, apa menter? Enggak mengaruh sama sekali. Jadi orang coba watos saat ini. Batu aja tatkala kena air bisa apa? Membekas. Tapi ada hati manusia yang sulit untuk membekas dengan bacaan Quran. Berarti ada yang salah di hatinya. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala menjadikan saya, jenengan termasuk orang-orang yang selamat dari api neraka dan bisa dimasukkan surganya Allah Jalla wa'ala. Poin kita 3. Amsik alaika lisanak, mari kita jaga lisan kita. Kita merasa nyaman, betah di rumah kita. Artinya apa? Kita juga sibuk untuk muhasabah aib kita, bukan aib orang lain. Ketiga, menangis karena takut dan menyesali atas kesalahan dan dosa kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Taib, mungkin itu yang bisa saya sampaikan biar ada tanya jawab. Kalau saya terus sampai maghrib nanti ya. Monggo silakan yang bertanya. Kami semoga akan, mungkin Bapak dulu atau Ibu, monggo. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk yang Bapak langsung aja dulu sebelum saya baca dari Ummahat. Ada di antara jenengan? Foto wonten nggih, Bapak. Mungkin kita baca di pertanyaan dulu nggih. 1, 2, 3, 4, Masya Allah 4, berarti 4 orang ini nggih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Ngapunten, nggih. Setunggal, mana yang harus didahulukan antara hutang dan naik haji? Antara hutang, bayar hutang mungkin. Ya, mana yang harus didahulukan antara hutang dan naik haji? Bayar hutang mungkin ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bahwasanya Allah mewajibkan kita untuk berangkat haji. Apa syaratnya? Istita'ah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji bagi manusia muslim atau muslimah yang mampu untuk menempuh jalannya ke sana.
Jadi yang mampu berarti punya kelebihan harta untuk dia berangkat, sehat badannya, juga yang ditinggal napa? Dinafkahi. Ustaz, yang ini punya hutang ya gimana? Maka wallahu alam bisawab, hutangnya dibayar dulu. Ada sisanya buat naik haji, kecuali hutange wonten sing dijagakno. Kate panen pari 3 hektar jemaah. Damel jagani bayar hutang. Terus kebetulan ada tawaran untuk daftar haji. Silakan daftar. Nanti bisa hutangnya dibayar melalui apa, Pak? Nah, artinya kalau ada yang bisa untuk dijaga akan bayar hutang, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, maka hutang dulu dibayar. Maka kemudian kita menunaikan ibadah haji tatkala ada kelebihan harta. Seperti itu. Kenapa jamaah? Karena hutang itu berbahaya. Kenapa bahayanya? Lah, karena sampai Nabi itu nggak mau nyolati loh. Sampai ada yang menanggung. Karena harus seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya. Ketika dibayar, alhamdulillah. Kalau enggak bisa. Artinya masih ada tanggungan. Ini jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala mayat itu meninggal sebelum dibagi hartanya, harus apa? Dibayarkan hutangnya dulu. Jangan rebutan warisan dulu ya. Artinya kalau hutangnya banyak, kok nggak ada sisanya ya sudah, nggak ada warisan. Nah, kadang anak kan butuh napa? Wah, sawai, mobile, rumah, padahal hutangnya bapak akeh. Anak yang soleh akan mendahulukan bayar hutang, bukan rebutan warisan. Apakah dalam syariat ada istilah puber kedua? Puber apa puber ini? Puber kayaknya ya. Jamaah, ketahuilah bahwasanya setiap laki-laki itu pasti suka dengan perempuan. Nggak nunggu puber kedua. Paham jamaah? Halo? Mungkin itu yang ditanyakan ya. Kok ada laki-laki wis berumur sih seneng mbek wedok mana gitu ya. Zuyyina linnasi hubbus sahwati minan nisa wal banin. Dijadikan indah pandangan manusia di hadapan manusia ya. Kesenangan mereka kepada apa? Siap wanita. Enggak nunggu umur 40 50. Mari nikah kadang enggak punya iman yang delok tanggane. Jadi inilah fitnah yang terbesar yang kata Nabi, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar dari laki-laki kecuali wanita. Maka wallahu alam bisawab, mungkin kalau ini istilahnya medis ini, puber kedua ya. Tapi ala kulli hal setiap laki-laki yang normal, Bu, pasti enggak menafikan apa mereka suka dengan lawan jenis. Cuma karena mereka punya iman, maka dibentengi dengan iman. Dibentengi dengan iman. Kenapa? Ya, karena kalau dengan orang lain kan dosa. Nah, mohon maaf, bukan saya menyuruh jenengan. Di masyarakat itu kadang mohon maaf ini. Orang tatkala nikah lebih dari satu dipandang sebelah, bahkan dilecehkan, dibicarakan. Oh, bojone loro, bojone telu. Sing tanggoe zina bendina gak dibahas. Anak yang hamil sebelum nikah enggak begitu dibahas. Tapi ada orang yang nikah 2, nikah 3 kayak saleh besar gitu ya. Halo? Tapi sing tanggoe meteng dhisik sadurunge nikah, tenang-tenang saja ya. Sing zina terus tiap napa? Sebulan sekali misalkan gitu. Tapi biasa aja. Selingkuh misalkan, biasa saja. Nikah loro nikah telu kok jadi bahan apa? Bahan ejekan. Oh, hati-hati bojone loro lho. Insyaallah. Jadi kadang salah di situ jamaah. Lah, ketika memang dia mampu, apa salahnya mampu? Kalau Anda enggak mampu jangan coba-coba Anda. Gegeran kok ya. Silakan yang mampu silakan. Bukan mampu cintanya tok loh nggih. Ya, mampu semuanya. Adilnya, blonjoine, nginepe, omahe nggih monggo nggih. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting jangan benci dengan syariat poligami. Kalau Anda benci dengan syariat Allah. Bahaya itu. Ketiga,
Bagaimana muamalah interaksi dengan pegawai bank yang masih ada hubungan kekerabatan? Misal dia senang memberikan sesuatu, entah makanan atau meminjamkan uang. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'al hasanatan tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Yang mudah-mudahan perbuatan baik itu menghapus perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Di surat Luqman, tatkala ada orang tua kita yang mengajak syirik, kita disuruh apa? Tetap berbuat baik kan? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufah. Kalau ada orang tua yang mengajak, "Nak, ayo syirik, nak," yang kamu enggak punya ilmu tentangnya, jangan ditaati, tapi pergauli dengan cara yang baik. Lah, tatkala kita punya saudara, kerabat jamaah, boleh enggak kita putus ini? Jangan, disambung. Bagaimana cara menyambungnya? Dikunjungi, dibawakan hadiah. Bukan Anda yang terima hadiah. Tatkala ada orang terjerumus dalam hal yang maksiat, jangan kita jauhi. Kita dekati, tapi kita ingin tarik untuk berbuat baik. Lah, seandainya jenengan semakin menjauh, kasihan dia. Siapa yang nasihati dia kalau itu perbuatan salah? Cuma masalahnya kalau Anda dikasih hadiah, yang kita tahu hadiah itu murni memang dia itu hasilnya dari yang haram, jangan diterima. Contoh, saudara kita pekerjaannya murni haram, murni ya, nggak ada yang lain. Maka kalau kita tahu jangan diterima. Tapi kalau dia bekerja yang haram, tapi punya sawah, panen, Anda dikasih beras, diterima? Terima. Diundang makan kira-kira mau? Mau. Kita berhusnudzon dari sawahnya kok. Tapi kalau murni misalkan dari yang haram, ya kita jauhi, kita tolak dengan baik, tapi tetap jangan dilepas. Itu masih kerabat kita. Dekati. Kalau bisa Anda yang ngasih hadiah, nanti dikasih buku haramnya riba. Ya kan? Enak kan? Ya kan caranya dulu. Pendekatan itu harus dengan hati dulu yang diambil. Jangan langsung riba haram, dosa gede, wah belayu jamaah. Jadi orang itu kalau sudah dekat dengan kita ngomong, diterima enggak? Yang penting kan bahasanya, caranya, momennya. Ya enggak langsung riba haram loh, ya bahasa. Dek, ya sampean niku yang ini loh dihindari lah sing elek-elek iku. Ate tersinggung titik ya, sing elek dihindari. Mulai terus. Karena kita harus apa? Kata Al-Qur'an, wal takum minkum, ya. Hendaknya di antara kalian ada thaifatun, kelompok yang apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada. Masa kita diam saja? Selama kita mampu, semampu kita dengan bahasa yang paling halus. Dados jenengan kalau punya kerabat yang seperti ini tetap jenengan berhubungan, nyambung silaturahim. Kalau dia mutus, nyambung terus. Karena itulah yang utama, nyambung silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Kalau diberi hadiah, kalau murni dari yang haram, maka jangan diterima. Kalau minjam uang, misalkan butuh minjem, boleh nggak kira-kira? Minjem, bukan tadi. Kalau minjem silakan kalau Anda memang butuh. Minjem dok, mungkin dianggap itu kan uangnya sendiri. Tapi saran saya jangan. Kok kesempatan dia menggarui jenengan ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai maghrib gak apa-apa ya. Saya soalnya nyantai nih. Masya Allah. 1. Dzikir sore apakah harus setelah menunaikan sholat asar? Jamaah. Para ulama khilaf tentang kapankah bacaan zikir pagi dan zikir sore waktunya.
Tapi Imam Ibnu Qayyim dan ulama yang lain lebih menguatkan zikir sore itu dibaca setelah asar. Artinya pokoknya setelah asar, nggak harus selesai sholat. Mungkin habis sholat Anda ada hajat ke pom bensin beli sesuatu, monggo beli dulu, nanti pulang zikir sore. Cuma biasanya kenapa kok dibaca habis sholat? Karena sekali kita duduk biar beres semua. Kalau kita selati dengan yang lain kadang lali. Makanya biasanya habis sholat asar, zikir ba'da sholat, disambung dengan zikir sore. Kenapa? Lebih enak, lebih baik. Bahkan ada keutamaan juga memang. Sampai kata Nabi, seandainya aku duduk ba'da asar sampai matahari tenggelam, itu lebih aku sukai daripada begini. Maka silakan. Makanya iktikaf ba'da asar sampai maghrib itu sangat bagus. Di Indonesia jarang, di Masjidil Haram banyak, Madinah banyak. Makanya kalau Anda ingin ngecas iman pergi ke sana, berarti umroh ya. Jadi tidak harus ba'da sholat langsung Bu, boleh pokoknya setelah asar sampai sebelum matahari tenggelam. Sebagian ulama boleh setelah maghrib, boleh setelah maghrib. Tapi wallahu a'lam bishawab, agar lebih cepat beres dan kita terbebas dari kebiasaan atau menunaikan zikir sore, ba'da asar kita baca aja. Kecuali udzur, maka boleh kita tunda misalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada hadis yang mengatakan bahwa tidaklah masuk surga bagi istri yang meminta khulu pada suaminya tanpa alasan syar'i. Naam, hadisnya betul. Apakah suami memukul wajah, mencaci maki istri di depan orang lain, membuka aib istri ke siapapun, hatta itu anak-anaknya sendiri, itu sudah termasuk alasan yang syar'i? Jawabannya, tatkala ada laki-laki yang memukul wajah istri, dia zalim, dosa. Dan ini pelanggaran syar'i. Nabi mengatakan, mohon maaf, la tadribul wajh, jangan memukul wajah. Memang kita laki-laki dibolehkan memukul, tapi itu sudah jalan yang terakhir. Pertama dinasihati, nggak bisa, mohon maaf. Bisa tempat tidur, nggak bisa, misalkan gitu. Ternyata kemudian boleh mukul, iya, ghairu mubarrih, darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan, tidak membekas, tidak bikin catu. Dan kata Nabi, hindari wajah. Kalau seperti ini berarti ini masuk KDRT. KDRT nggih? Bener sama? Berarti dia nggak ngaji ini kayaknya. Semarah apapun suami nggak boleh mukul wajah. Makanya mohon maaf, memukul wajah ini harus dihindari. Orang kalau dipukul kaki nggak marah jemaah, bokong sih mending. Ya misalkan gini, apa nih, dada, punggung, saya nggak ngamuk. Wajah dipukul, apa? Kehormatan. Makanya binatang itu atau gambar itu dianggap bernyawa kalau ada kepalanya. Kalau nggak ada kepalanya maka tidak dianggap bernyawa. Maka kalau ada laki-laki yang memukul wajah, ini laki-laki yang zalim. Apalagi mencaci maki istri di hadapan orang lain, masya Allah. Kata Nabi, la yafraq mu'min mu'minah. Janganlah seorang laki-laki menghina, mengejek, merendahkan mukminah, istrinya. Bisa jadi dia nggak suka akhlaknya yang ini, tapi akhlak yang lain banyak yang dia suka. Kok malah mencaci maki di hadapan orang lain. Jadi orang Jawa nemen suami iki wis. Kira-kira boleh nggak minta khulu? Minta cerai dengan alasan tadi. Kalau memang sering seperti itu maka boleh, ini kedoliman. Wallahu a'lam bishawab. Terlepas dia ahli sholat misalkan, berarti dia nggak memahami agamanya. Karena aib istri itu harus ditutup. Caci maki di hadapan orang lain ini masya Allah bahaya. Maka wallahu a'lam bishawab, kalau memang dia mau bersabar silahkan, karena mungkin ingin suaminya supaya berubah, didongakno terus. Ustaz terus didolimi ya. Coba sabar ya misalkan nggih. Maka wallahu a'lam bishawab, kalau bisa sebelum minta khulu, undanglah bapak Anda
dan ibu Anda atau wali Anda untuk berunding dengan walinya suami. Dipertemukan, lanjut apa enggak lanjut lagi. Kan gitu. Dan utarakan alasannya. Nanti biar suami itu dinasihati siapa? Walinya. Kalau memang dia bisa berubah, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, maka terserah wali. Karena mungkin istri sudah nggak betah. Mungkin ini curhatnya karena nggak betah, sering soalnya mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya para istri diberikan suami-suami yang saleh, yang solehah, bukan suka memukul tapi memuja, memuji, menyanjung, memuliakan, bukan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. 3, banyak sekali ya. Bagaimanakah seharusnya muamalah seorang ayah angkat terhadap anak angkatnya perempuan yang sudah dewasa? Anak angkat dengan ayah angkat bukan mahram kalau laki dengan perempuan. Ya maka seperti orang lain, artinya dalam hal ini hati-hati dengan kemahroman. Kalau berbuat baik ya nggak masalah, tapi goncengan bareng nggak boleh. Salaman boleh enggak? Nggak boleh, nggak boleh. Dan nggak boleh menisbahkan kepada bapak angkatnya. Dulu ada namanya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Jadi ceritanya Zaid bin Haritsah ini dijual di pasar ya. Dijual di pasar karena dia ibarat seorang budak. Dibeli oleh Hakim bin Hizam. Dibeli oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah saudaranya Khadijah. Akhirnya tatkala Khadijah menikah dengan Rasulullah, Zaid bin Haritsah diberikan Khadijah. Sehingga waktu itu menjadi nyebar bukan Zaid bin Haritsah tapi Zaid bin Muhammad. Nah, qadarullah ketahuan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bapaknya Haritsah ini mencari, ketemu di Mekah kok bersama Khadijah dan Rasulullah. Maka bapaknya bilang sama Zaid, "Zaid, kamu pulang bersama kami atau gimana?" Kata Nabi Muhammad, "Hei Haritsah, terserah dia, berikan pilihan kepada dia. Kalau dia mau bersama saya, nggak masalah. Kalau ikut pulang bersama kamu, silakan." Akhirnya apa? Zaid ini lebih memilih dengan Nabi Muhammad. Dengan bapaknya dia nggak gelem. Sehingga terkenal Zaid bin Muhammad akhirnya waktu itu. Akhirnya Allah menurunkan ayat melarang menisbahkan anak kepada selain bapaknya. Jadi bukan Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Haritsah. Maka seperti itu, anak angkat nggak boleh dinisbahkan kepada bapak angkatnya. Jadi muamalahnya ya biasa aja, harus menjaga batasan antara mahram dan bukan mahram. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cara membantah subhat ketika kita menasihati orang agar beribadah mengikuti dalil atau petunjuk, tetapi orang tersebut menjawab ibadah lek leren golek dalil ya gak ibadah. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sering kita sampaikan tatkala kula jenengan ini ingin apa yang kita ucapkan didengar, kita harus dekat dengan dia dulu. Dekat. Jadi ambil hatinya. Kalau orang sudah terkena hatinya, apa yang kita ucapkan pasti apa? Diterima, mudah. Kalau dia nggak kenal kita, nggak paham dengan kita, langsung kita kolol-kolol Rasul. Apa yang bilang? Dia bilang, gak dalil-dalilan. Bukan karena apa? Itunya, tapi kan dia nggak suka dengan kita. Jadi bukan karena menolak itu, tapi orang kalau nggak suka dengan kita, ngomong apapun kita nggak akan diterima. Wangel, enggak. Makanya tatkala kita ingin membantah subhat itu, maka kita dekati dulu, jangan langsung amalannya langsung kita bongkar, enggak, dekati dulu lah. Kalau perlu dikasih hadiah, kunjungi dia, pokoknya baik dulu. Lambat laun dia akan dekat dengan kita, baru kita mulai sedikit demi sedikit. Kalau langsung kita membantah, biasa enggak nerimo. Ya ini akhirnya
ibadah lek leran golek dalil enggak ibadah nggih. Iki wong napa nggih istilahnya? Wong pengko, pokoke iku istilahnya nggih. Nah ini jamaah. Terus sebelum kita menasihati, kita harus tahu kadar kemampuan kita dulu dan siapa yang mau kita nasihati. Ya, harus itu yang kita paham. Jadi kalau bahasa kita ini paham dengan mad'u kita, yang kita mau dakwai siapa, yang mau kita bantai ini siapa. Kalau memang nanti itu ada manfaatnya silahkan, tapi dengan cara yang baik. Kalau enggak, eman-emani lunggu, tuas engkel-engkelan enggak tadi terima nih malah di WA terus seterusnya enggak mari-mari. Bisa-bisa napa debat kusir nggih. Allahul musta'an. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Selanjutnya, Masya Allah. Gimana upaya ikhtiar melupakan kecewa? Gimana upaya ikhtiar ya? Melupakan kekecewaan yang dilakukan suami yang lalu-lalu. Dan terkadang lisan ini di waktu emosi mengangkat yang lalu tanpa disadari. Dan sebagai suami sikapnya bagaimana terhadap istri yang seperti itu? Masya Allah. Jamaah, Nabi SAW setelah sholat id itu bersama Bilal membawa kain sambil mengatakan, wahai para wanita silakan bersedekah karena uritun nar wa ra'aitu aktsaruha an-nisa. Aku diperlihatkan neraka dan ternyata kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Satu riwayat dikatakan, ya Rasulullah, apakah karena mereka kufur kepada Allah? Tidak. Tapi yakfurnal asir wa yakfurnal iksan. Mereka banyak mengkufuri kebaikan suami. Bertahun-tahun suami berbuat baik gara-gara satu masalah. Sing begitu banyak kebaikan lupa sing diingat satu masalah. Halo? Jangan-jangan ini juga. Masa lalu mungkin yang salah sedikit. Tiap bulan dikasih belanja lupa. Sehingga lisannya ingat masa lalu. Aku bolak-balik di padahal kebaikannya lebih banyak. Maka ibu yang bertanya, Quran mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri itu ibarat pakaian. Yang intinya pakaian itu apa? Menutupi aurat, nutupi tubuh, bahkan nutupi apa-apa yang jelek di tubuh kita. Kita ada kudisnya, ada korengnya, ada apalah di badan kita. Karena pakaian tertutup kan? Maka suami kita seperti itu. Kalau bisa, Bu, yang Anda ingat terus itu kebaikannya. Jangan malah keburukannya. Kalau Anda ingat keburukannya, inilah kemudian akhirnya setan masuk. Karena setan itu yang paling sukses kata iblis, yang akan dikasih mahkota ya, bisa memisahkan dua orang. Tatkala ada setan yang pulang menuju istananya, gimana pekerjaanmu? Beres, dia maksiat kepada Allah. Enteng itu maksiat. Satunya lagi, beres, dia telah minum khamar berzina. Enteng. Satu, saya menceraikan suami istri. Top markotop kata iblisnya. Jadi itulah misi setan, ingin memisahkan antara suami istri. Makanya istri yang baik kalau bisa mohon maaf, ini memang menyakitkan, Bu, tapi harus apa yang buruk dari suami sudah lupakanlah, maafkanlah. Allah saja Maha Pemaaf. Pembunuh orang 100 orang masuk surga dimaafkan oleh Allah. Masa Anda hanya disakiti sedikit dibawa sampai mati? Suami juga sebaliknya. Jangan semena-mena. Mentang-mentang Anda imam, makmume diatur sak karepe dhewe, jangan. Jadilah imam yang baik. Imam itu harus memberikan contoh yang baik. Biar makmumnya enggak keliru, nggih. Halo. Kalau imamnya keliru, makmumnya ikut keliru enggak kadang? Kalau imamnya bagus, insya Allah enak lah. Sholatnya benar, selesai 4 rakaat duhur. Imamnya keliru, tanpa sadar 5 rakaat. Akhirnya apa? Ya salah. Salah gak sujud sahwi. Nah, artinya apa? Imam itu suami harus jadi orang baik. Agar kebaikan Anda juga ditiru oleh istri. Lah, jenengan jangan suka, mohon maaf,
keras, kaku, kasar. Makanya memang para suami ini perlu latihan diklat apa? Suami-suami seperti Rasulullah. Ustaz, pirang-pirang tahun nih rabi ya tetap nggak masalah. Wong kadang sing 10 tahun rabi sik kasar mbek bojone, sik ngamukan, sik kasar. Nah ini jamaah. Maka suami yang baik, ya suami yang punya sifat baik, termasuk akhlak mulia. Sampai Nabi mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap istrinya. Maka kalau kita ingin jadi orang baik, kita harus baik kepada istri kita. Maghrib jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada beberapa yang belum saya jawab. Monggo nanti dilanjut apa tidak dilanjut saya serahkan ke panitia. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dulu dengan doa majelis, kita salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.